Baik, shalom. Tuhan berkati kita semua. Jadi suatu kebahagiaan kalau hari ini, malam ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk masuk dalam kebaktian rumah tangga. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8. Kidung Jemaat nomor 8, bagimu Tuhan nyanyianku. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hanya bagimu pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Biar mulut kami, hati kami, roh kami dipenuhi dengan puji-pujian. Terima kasih Bapa. Dan biar Tuhan pada ibadah malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. Bagai bunga terima siang hati kami.
Saudara, kita berdoa. Tiba saatnya ya Allah, kami meminta bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, untuk Engkau menuntun kami dalam pembacaan firman, memberikan hikmat dan pengertian dan pewahyuan, dan Kau teguhkan, Kau meteraikan dalam hati pikiran roh kami, supaya kami jadi pelaku firman dengan sukacita. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita buka Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Saudara-saudara, luar biasa ya. Firman mengajak kita untuk bersorak-sorai. Ya, ini tanda umat yang berkemenangan, bersorak-sorai, saudara. Ya, bukannya bersedih, tapi bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan kita ini milik kepunyaannya. Itu yang membuat kita bersorak-sorai. Dan puji-pujian, sorak-sorai, saudara-saudara, itu pintu masuk hadirat Allah. Jadi kalau kita mau berdoa, kita menyembah Tuhan dulu, nyanyi dulu ya, nyanyi menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Allah, kita berdoa. Ya, saudara, puji-pujian itu luar biasa. Ya, beberapa kali dalam pelayanan pelepasan, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan baru nyanyi haleluya, haleluya. Saudara, tuh lagu belum selesai, setan udah kabur, saudara. Itu fakta, dan saya alami itu bukan sekali dua kali. Ya, karena setan takut dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu penuh dengan kuasa. Asal dinyanyikan dengan kekudusan, iman, percaya, dahsyat. Ya. Nah, jangan saudara juga maunya doa maunya dijawab tapi jarang menyembah. Gak bisa, saudara ya. Harus banyak menyembah, itu pusat berkat. Ya. Pusat hatinya Allah dalam penyembahan, saudara-saudara ya. Saudara kalau menyembah terus kemudian diisi dengan firman, udah pasti indah, saudara. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta, Allah pemelihara alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita anaknya, Allah yang membuat kita ini dimerdekakan dari segala hal. Ya, ditolong, dilindungi, diberkati, disayangi, diampuni dosanya, dijadikan anak, diajar dengan firman, dikasih Roh Kudus. Apalagi hal apa yang membuat kita tidak memuji? Semua udah lengkap, saudara-saudara ya. Luar biasa. Bagaimana Yesus disalib di Bukit Golgota dengan penderitaan yang sangat luar biasa, bahkan sampai dalam kematiannya Dia lakukan itu. Maka kita harus memuji Yesus. Ya, saya senang lagi itu. Puji Yesus, pujilah juru selamat, langit bumi maklumkan kasihnya. Oh, lagu itu senang sekali, saudara ya. Bagaimana Yesus membela kita. Yesus harus dipuji, disembah, dimuliakan. Demikian juga dengan Bapa dan Roh Kudus ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita gak memuji Allah? Kita melihat kedahsyatannya. Hanya dengan berfirman Dia ciptakan alam semesta. Hanya dengan Dia berfirman diciptakan itu benda-benda penerang yang kita gak tahu jumlahnya berapa banyak itu.
Ya, hanya dengan berfirman dia ciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, di semua air, saudara, luar biasa. Hanya dengan berfirman dia ciptakan pohon-pohon yang indah ini, saudara. Gunung-gunung, hutan-hutan luar biasa. Jadi kita harus memuji karena Allah yang besar itu mau menjadikan kita anaknya. Kita disayang. Dia katakan aku Bapamu, luar biasa di dalam nama Yesus. Kita harus memuji, kita bangga dengan Allah kita. Ya, baik saudara-saudara. Karena apa? Kita memuji dia baik. Maka yang lumpuh dijamah supaya berjalan, yang buta dijamah matanya supaya melihat, yang tuli mendengar, ya, yang bisu berkata-kata. Luar biasa. Kita juga begitu. Banyak hal kita seringkali tidak merasa sanggup menyelesaikan perkara-perkara tertentu, tapi dengan berdoa, dengan usaha, Tuhan memberikan jalan keluar. Seringkali kita mungkin juga gak punya uang, gak bisa berbuat apa-apa, tapi pertolongan ajaib datang dari mana saja. Ya, luar biasa. Bagaimana kita gak memuji? Mungkin dulu hati kita keras, degil, penuh dengan kesombongan, tapi lewat pujian dan penyembahan, hati kita bisa dilembutkan oleh Tuhan. Hati kita bisa dilunakkan oleh Tuhan. Hati kita bisa penuh dengan hikmat dan pengertian. Itu luar biasa, ya. Saudara, jadi memuji ini sangat dibutuhkan. Ya. Baik, saudara. Dan sikap memuji itu sebenarnya suatu sikap hormat dan takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan mau menyembah. Kalau orang gak takut akan Tuhan, boro-boro dia nyembah Tuhan, saudara. Dia malah memuliakan dirinya sendiri. Itu kan saya, ya. Aduh, bosan saudara dengar-dengar kayak gitu. Ya, senang pujian itu iblis, saudara. Nah, kalau kita masih senang dipuji-puji, kita tuh senang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau kita senang menyembah Allah, kuasa kegelapan akan lenyap. Nah, itu dia, luar biasa, ya. Baik, saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang sanggup dalam segala perkara, dan Allah yang tidak pernah terlambat. Lazarus sudah 4 hari dibangkitkan. Allah sanggup walaupun Lazarus sudah berbau busuk, dibangkitkan menjadi baru. Luar biasa. Jadi Allah kita hebat banget, saudara. Maka kita harus memuji. Jangan mulut kita tidak memuji Allah. Ciri-ciri orang yang berhikmat, orang yang percaya itu memuji. Itu salah satu bagian memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah penolong, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan kasih sayang, Allah yang memberikan makanan dan minuman, Allah yang memagari kami daripada hal yang jahat dan luar biasa. Jadi ciri-ciri orang percaya selalu bersyukur, memuji Tuhan. Ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya selama-lamanya. Ya. Jadi Tuhan itu baik, saudara, ya. Maka kita memuji Dia. Dan masih banyak lagi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Saya gak bisa sebutin satu-satu, paling tidak yang tadi saya sebutkan itu, ya. Baik, saudara. Kemudian pujian serta penyembahan itu mengandung kuasa. Saudara-saudara, tembok Yeriko itu bukan didorong-dorong, saudara. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, tiup sangkakala, tembok Yeriko roboh. Luar biasa, saudara. Dan menurut penelitian robohnya bukan ke dalam, saudara, keluar. Kalau dari luar berarti dorong-dorong ke dalam, ya kan? Ini luar biasa. Jadi ya, pujian itu dahsyat, saudara. Tadi saya udah kutip. Ya, orang kerasukan kita nyanyi-nyanyi, belum didoain, setannya udah kabur. Ya, karena di atas pujian Allah bertakhta. Amin. Ya. Jadi pujian itu dahsyat sekali. Hanya orang yang tidak bijaksana yang tidak memuji Tuhan. Hanya orang yang tidak dalam urapan yang kuat yang tidak memuji Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup dengan urapan Roh Kudus kuat, hatinya meledak dengan puji-pujian. Hatinya rindu dengan pujian. Hatinya rindu dengan penyembahan. Hatinya mau melekat pada Tuhan lewat puji-pujian. Itu luar biasa, saudara, ya. Baik, saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, itu ada kelompok-kelompok penyembah yang sudah disiapkan di Bait Allah supaya mereka memberikan puji-pujian dan penyembahan. Luar biasa. Dan dikatakan tadi pujian penyembahan adalah pintu masuk hadirat Allah. Luar biasa. Ya, baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana kita memuji, ini penting juga, saudara. Ya,
Jangan kita muji kemudian orang bilang gini, kok saya muji gak lihat apa-apa sih? Kok saya muji gak lihat mujizat sih? Saya kok muji biasa-biasa aja sih. Nah, saudara-saudara lihat dulu, kenapa memuji menyembah tapi biasa-biasa aja. Periksa kekudusan hati kita. Kita kudus gak? Pikiran kita kudus gak? Hati kita kudus gak? Perkataan kita kudus gak? Kalau hati, pikiran, roh kita kudus, percayalah ya, karena pujian orang benar besar kuasanya. Karena pujian itu doa, saudara-saudara ya. Pujian juga doa, saudara ya, membuat iblis berlarian ya. Baik saudara, dan saudara-saudara lihat kerendahan hati kita ya. Karena orang fasik, pujian orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Jadi kita harus rendah hati waktu kita memuji Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita di bawah kaki Yesus. Jangan kita bernyanyi menyembah Tuhan dalam keadaan sombong. Tuhan gak mau dengar, saudara. Tapi pujian dari hati yang hancur, dari kerendahan hati, dinikmati oleh Tuhan sebagai dupa yang harum. Dan Tuhan rasanya juga senang untuk memberikan suatu jawaban. Biasanya kalau hati kita hancur, saudara, udah sampai nangis-nangis nih, mujizat terus terjadi. Luar biasa ya. Baik saudara, jadi harus kudus, harus rendah hati, harus ada ucapan syukur ya. Jangan kita cuma menerima berkat tapi gak bisa ngucap syukur. Kita terima pemulihan, kita terima makanan minuman, kita terima keuangan, kita terima jawaban doa, mulut kita harus bersyukur ya. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, karena Engkau luar biasa, Engkau baik. Terima kasih Engkau jawab doaku, tak apa-apa disebutin, supaya Tuhan juga tahu kita berterima kasih ya atas semua jawaban-jawaban doa. Ya, yang berikutnya saudara-saudara, selain kudus, rendah hati, mengucap syukur, tadi dengan suatu sikap menyembah, itu berkaitan dengan kerendahan hati. Yang berikutnya dengan iman yang kokoh. Iman kokoh. Dan saudara, kalau yang berkaitan dengan kekudusan, biasanya ini sambil doa puasa. Ini luar biasa, doa puasa, kerendahan hati, iman, beres saudara. Pujian saudara dahsyat seperti apinya Tuhan. Waktu saudara nyanyi, iblis gak tahan saudara. Waktu saudara nyanyi, surga juga gak tahan untuk segera memberi jawaban kepada saudara. Maka bernyanyilah dengan kudus, rendah hati, ucapan syukur, menyembah dengan iman yang kokoh. Dan saudara, kalau kita lakukan itu semua, pasti sebagian besar doa kita dijawab oleh Tuhan ya. Kita memuji itu sebenarnya bukan supaya dapat berkat, karena sudah diberkati. Kita memuji Tuhan itu bukan supaya kita jadi hebat, karena apa? Kehebatan Tuhan sudah diberikan kepada kita, yaitu kuasanya. Kita memuji bukan supaya masuk surga, karena nama kita sudah ada di surga. Jadi sudah serba enak saudara. Pujian itu sebenarnya ucapan syukur, ungkapan iman kita kepada Tuhan yang baik, itu saja. Dan semakin kita memuji menyembah saudara, kita berarti makin intim. Dan waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan benci, diangkat sama Tuhan. Yang penuh dengan kesombongan, gak bisa sombong lagi, gak sanggup dia sombong di hadapan Tuhan. Dia rendah hati. Yang penuh dengan kegemasan, geram, ya, iri hati, udah gak bisa. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat buat dia. Jadi pujian ini luar biasa saudara. Saya katakan, kalau saudara sakit gak sembuh-sembuh, penyembahan terus disembuhkan. Kalau saudara belum bisa mengampuni, masuk dalam penyembahan terus-menerus. Lama-lama saudara diberikan kuasa untuk memberikan suatu pengampunan. Kalau iman saudara lemah, penyembahan terus, baca firman, penyembahan. Saudara akan diberikan iman yang kokoh. Ya, jadi tadi pintu masuk hadirat Allah adalah puji-pujian. Jadi saudara, mari kita memuji, menyembah Allah, karena Allah kita Allah yang harus disembah. Dia adalah Raja dari segala raja. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2. Suci Tuhan Maha Kuasa.
suci, Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Kau berkati ya Bapa, Kau jamah kami seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, termasuk pos pelayanan kami di Bali. Kau hidupkan Tuhan roh pemuji dan penyembah. Kau ciptakan banyak penyembah dan pemuji di gerejamu. Karena kami percaya ketika pujian dan penyembahan itu begitu kuat di suatu gereja, gereja itu akan dipulihkan, diberkati, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kegelapan akan sirna karena kemuliaan Allah, hadirat Allah akan hadir. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jamah mulut anak-anakmu, supaya mulut anak-anakmu tidak diam, tapi mulut anak-anakmu menyampaikan pujian dan penyembahan kepada Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan. Bahkan bukan hanya mulut, hati kami, roh kami, pikiran kami, Engkau penuhi dengan puji-pujian ya Allah. Supaya Tuhan pikiran kami jadi sehat, roh kami makin kuat, jiwa kami makin kuat, pikiran kami diwarnai dengan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, termasuk yang di Bali. Engkau berkati supaya mereka bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kau berkati dan lindungi daripada yang jahat, lindungi daripada COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bungkus kami semua dengan kemuliaan Bapa, darah Yesus dan api Roh Kudus. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk majelis sinode. Engkau berkati supaya mereka solid dari waktu ke waktu, makin kuat dengan Tuhan, makin memanggil Tuhan, makin menjadi penyembah-penyembah yang kokoh. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, pulihkan Indonesia dari krisis yang ada, dan jamah supaya tidak ada demo di mana-mana ya Tuhan. Tapi Indonesia menjadi negeri yang aman, yang adil, yang beradab, yang penuh dengan kasih sayang. Gereja-gereja Tuhan Kau berkati di Indonesia untuk bergerak memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk bergerak dan mendemonstrasikan kasih kuasa Tuhan, dan mengangkat puji-pujian, sehingga ya Tuhan semua lingkungan kami dimenangkan oleh kuasa puji-pujian. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat, perekonomian gereja Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Usaha kerja mereka Engkau berkati. Terima kasih. Dan jemaat-jemaat yang sakit Engkau sembuhkan. Baik Bapak Sutiman, Simatupang, Bapak Simanjuntak, Bapak Werman Siahaan, Esra maupun juga Wahyu. Engkau jamah sembuhkan mereka semua, pulihkan mereka semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang menyerang mereka kami hancurkan dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Dan Tuhan Yesus, jadikan gereja kami yang adalah gereja-Mu menjadi gereja yang kudus, gereja yang penuh dengan kasih, gereja yang penuh dengan kuasa, gereja yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bapa, kami berdoa untuk setiap komisi yang ada, baik sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum ibu, kaum bapak ya Tuhan, semua Engkau berkati. PI, diakonia, pedakam, semua Engkau berkati. Maupun juga ya Tuhan koster ya Tuhan, pegawai admin ya Tuhan, dan juga ya Tuhan para majelis. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, kita akan berikan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan diiringi Kidung Jemaat 403. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu kepadamu. Berkati mereka, kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Sayangi mereka semua. Berkati segala usaha dan kerja mereka, dan jadikan mereka dan kami menjadi suatu persembahan yang hidup bagi kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus lewat puji-pujian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama. Kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih atas renungan singkat yang boleh terjadi malam ini mengenai pujian. Ya Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, karena Engkau agung, luar biasa, Engkau baik. Engkau penguasa alam semesta, Engkau Bapa kami, Engkau penolong kami, Engkau juga ya Tuhan penebus dosa kami. Bahkan Engkau sudah memberikan surga buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu akan berpisah, berkati mereka. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik saudara, ibadah sudah selesai. Tuhan berkati.